والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Pertemuan yang lalu kita telah murajaah pembahasan yang telah lewat, mulai dari awal sampai jumlah fi'liyah. Yang belum menguasai pembahasan tersebut hendaknya murajaah lebih banyak, ya, karena pembahasan awal, kalau seorang belum menguasainya, sulit untuk bisa naik kepada pembahasan berikutnya. Ini untuk semua ilmu alat. Semua ilmu alat sistemnya apa? Sistemnya tadarruj, yaitu bertingkat-tingkat. Dan akan mungkin naik ke tingkat berikutnya kalau tingkat yang awal belum kokoh. Nah, sekarang ikhwanifillah kita masuk pada jumlah yang berikutnya, yaitu jumlah ismiyah. Karena bahasa Arab secara umum tidak keluar dari dua jumlah tersebut, baik itu jumlah ismiyah maupun jumlah fi'liyah. Kalau kemarin mengenai jumlah fi'liyah, itu terdiri dari apa susunannya? Inda Hudzaifah, fi'il dan fa'il atau fi'il dan naibul fa'il. Nah, adapun sekarang mengenai jumlah al-ismiyah, maka dia susunannya cuma terdiri dari mubtada dan khabar. Mubtada yang ini merupakan al-musnad ilaih, kemudian khabar sebagai musnadnya. Kalau kemarin pada jumlah fi'liyah, musnad ilaihnya mana? Dani? Dalam suatu jumlah harus ada namanya musnad dan musnad ilaih. Untuk jumlah fi'liyah, musnad ilaihnya mana? Fa'il atau apa atau naibul fa'il, ya tidak. Sedangkan fi'ilnya itu sebagai apa? Sebagai apa? Musnadnya. Nah, sekarang untuk jumlah ismiyah ikhwan, yang menjadi musnad ilaih adalah mubtada dan khabar sebagai musnad. Maksudnya musnad ilaih yaitu yang disandarkan kepadanya. Karena apa? Yang namanya mubtada, nah, pengkhabaran itu disandarkan kepada dia. Sebagai contoh misalnya, yang paling mudah, Zaidun qaimun. Maka khabar ini, yaitu berdiri ini, disandarkan kepada mubtada, nah, yaitu si Zaid. Nah,
Makanya qaimun sebagai musnad yaitu yang disandarkan, sedangkan Zaid sebagai musnad ilaih yaitu yang disandari. Atau secara jelasnya adalah yang hukum disandarkan kepadanya. Kemudian perhatikan dalam lembaran kalian mengenai mubtada ada beberapa hukum padanya. Ada 3 hukum disebutkan di sini ahkamu. Yang pertama dari hukum mubtada ar-rafi' lahu al-ibtida'. Berarti untuk lebih mudahnya apa? Wujubur raf' terlebih dahulu. Wajib untuk di rafa'. Jadi semua mubtada itu akhwani fillah dia wajib untuk dirofa'. Jadi i'rabnya mesti apa? Marfu'. Seandainya kita mendapati kok suatu kata dia secara zahirnya dijarkan, seperti misalnya hal min khaliqin ghairullah. Di sini min khaliqin ada huruf jar masuk pada kata yang padahal itu mubtada. Maka persis pembahasannya seperti pada pembahasan apa kemarin, pembahasan fa'il. Maka kita katakan dia secara lafaz majrur tapi fi mahalli raf'in mubtada. Tuh. Jadi bisa kemasukan huruf jar apa namanya seperti itu? Huruf jar zaid, huruf jar tambahan. Adapun hukum asalnya dia jelas wajib untuk rafa'. Maka muncul pertanyaan berikutnya, siapa yang merofakkan? Ar-rafi'. Ar-rafi' yaitu apa? Amil yang merofakkan apa? Kalau kita sudah tahu mubtada itu harus rafa'. Sedangkan pengertian mubtada, perhatikan dalam lembaran kalian di mustalahat. Al-mubtada huwa al-ismul mujarradu 'anil awamil lafdhiyah lil isnadi wa la yakunu illa marfu'an. Baik. Yang dimaksud dengan mubtada adalah isim. Ketemu belum? Sudah. Al-mubtada huwa al-ismul mujarradu 'anil awamil lafdhiyah, yaitu suatu isim yang dikosongkan dari amil-amil lafdhi. Lil isnadi wala yakunu illa marfu'an. Dikarenakan suatu apa? Suatu penyandaran. Makanya dia apa? Sebagai musnad ilaih. Sehingga dari sini ketika dia kosong dari amil lafzi, kita harus bertanya-tanya, kenapa kok dia senantiasa rafa'? Ya. Senantiasa dihukumi rafa'. Mesti ada amil yang menjadikan dia marfu'. Nah, sekarang apa yang menjadikan dia marfu'? Dikatakan di sini dalam hukum yang pertama, ar-rafi'u lahu al-ibtida'. Nah, yang merofakkan mubtada itu adalah al-ibtida'. Apa itu al-ibtida'? Yaitu kondisi di mana mubtada ini senantiasa berada di awal pada asalnya. Nah, senantiasa diawalkan. Nah, ini yang dinamakan dengan amil maknawi. Ya. Jadi ketika tidak ada amil yang lafzi itu amil yang nampak, yang bisa terlafadzkan. Baik. Nah, untuk mubtada tidak ada amil lafzi yang menjadikan dia marfu'. Tapi yang menjadikan dia marfu' adalah amil maknawi, yaitu al-ibtida'. Baik. Ini hukum yang kedua yang menjadikan rafa' mubtada, yaitu al-ibtida'. Sehingga ketika antum ingin
mengirab seperti ini, Zaidun qaimun. Ya. Zaidun qaimun. Zaidun berarti apa? Mubtada'un marfu'un bil ibtida. Ya kan? Yaitu Zaidun mubtada marfu'un bil ibtida. Nah, bil ibtida ini maksudnya menjelaskan tentang apa amil yang menjadikan dia itu marfu'. Baik. Mubtada'un marfu'un bil ibtida. Kemudian tinggal alamatnya, apa alamatnya? Faisal. Wa alamatu rafihi dhammah. Kenapa Aba Muhammad? Apa alamat rafanya dhammah? Alamat asli rafa' dhammah. Kenapa kok sekarang dia diberi alamat asli? Hah? Karena dia isim mufrad. Nah, karena dia itu isim mufrad. Baik. Nah, kemudian hukum yang ketiga di lembaran kedua, yaitu apa? Yajuzu ta'khiruhu 'anil khabar wa hadfuhu in 'ulim. Sebenarnya ini ada dua hukum. Nah, yang kalau mau kita permudah, hukum yang ketiga ya, hukum asal adalah apa? Pengedemanan mubtada. Asalnya khonifillah yang namanya mubtada dia di depan. Ya. Asalnya mubtada itu di depan. Seperti contoh ini, Zaidun qaimun, hadza hajarun. Naam. Kemudian haula'i muslimuna misalnya. Cuman dikatakan di sini boleh diakhirkan dari khabar. Naam. Baik. Ya, alhamdulillah. Naam. Tapi di sini ada syarat-syaratnya, ya. Kapan boleh diakhirkan dari khabar? Juga wa yajuzu hadfu. Juga ini ada syaratnya, disebutkan di sini syarat pokok yaitu apa? In ulim. Sebut syaratnya apa? In ulim. Yaitu jika diketahui. Ini boleh dihilangkan jika diketahui. Seperti misalnya, nah, untuk jawaban suatu pertanyaan. Nah, untuk jawaban suatu pertanyaan. Bagaimana contohnya misalnya? Dihilangkannya mubtada dalam kondisi dia diketahui. Misalnya apa? Aba Abdullah. Apa ini? Kitab. Ya kan? Langsung. Enggak perlu seorang mengatakan ketika ditanya apa ini, dia harus menjawab secara lengkap ini kitab. Nah, itu asalnya. Cuman ketika seorang menjawab kitab, itu sudah cukup. Dalam bahasa Arab bagaimana? Ketika ditanya ma hadza, nah, dia menjawab langsung kitab. Nah, kitabun. Nah, ini dibuang mubtada'nya, ya tidak? Karena asalnya hadza kitabun. Ini contoh. Baik. Kemudian hukum berikutnya bahwasanya asal pada mubtada' ikhwani fillah wala yakunu
Atau lebih bagus al-aslu. Al-aslu fil mubtada an yakuna ma'rifatan. Hukum asal dari mubtada itu harus berupa isim ma'rifah. Nah, isim ma'rifah ini banyak. Berarti sekarang ada PR bagi kita. Untuk apa? Bertanya-tanya isim-isim ma'rifah itu apa saja. Nah, makanya biasanya pembahasan isim ma'rifah itu mulai disebutkan di sini. Karena apa? Kita sudah bertanya-tanya tentang isim ma'rifah itu apa saja yang dalam lembaran kita disebutkan di lembaran awal apa? Ya. Di lembaran keberapa tentang jenis-jenis atau macam-macam isim ma'rifah. Berarti nanti insyaallah kita bahas susulkan pembahasan isim-isim ma'rifah. Di lembaran keberapa? Lembaran pertama. Nah, baik. Cuman kalau kita belum bertanya-tanya biasanya orang untuk apa ini tahu ma'rifah dan nakirah? Ya tidak. Nah, jadi hukum asal pada mubtada harus berupa isim ma'rifah. Makanya seorang ketika mengatakan Zaidun qaimun, Zaid jelas dia isim ma'rifah karena nama orang. Ketika mengatakan hadza qalamun, maka ini juga isim ma'rifah, ya kan? Isim ma'rifah. Kenapa? Karena dia isim apa ini hadza? Isim isyarah. Paham? Tapi sekarang ketika seorang mengatakan muslimun qaimun, bisa enggak? Kalau ini muslim bukan nama loh, tapi orang muslim atau rajulun qaimun, lebih mudahnya. Kita beri contoh yang lebih enggak ada kemungkinan lain. Kalau muslimun mungkin seorang akan memahami orang namanya muslim. Sekarang seorang ketika mengatakan rajulun qaimun, ini tidak boleh, Pak. Rajulun qaimun. Enggak bisa kita mengatakan bahwasanya rajulun ini mubtada, ini tidak bisa. Tidak bisa. Kenapa? Khalid, kenapa kok kita enggak bisa mengirab rajulun qaimun, rajulun sebagai mubtada? Kenapa alasannya? Alasannya kenapa, Faisal? Tidak memenuhi syarat yang keempat itu apa? Berarti karena rajulun bukan apa? Bukan isim ma'rifah, tapi dia apa, Muhammad? Isim nakirah. Paham? Sehingga kalau ingin dijadikan mubtada, bagaimana? Kita ubah menjadi ma'rifah. Cara mengubah menjadi ma'rifah bagaimana, Bapak? Ditambahi alif lam. Nah, sekarang ketika ditambahi menjadi ar-rajulu qaimun, maka boleh enggak? Nah, maka jadilah di sini boleh diikam sebagai mubtada. Karena dia sudah menjadi ma'rifah. Ini hukum asal, ya kawan. Maka yang dikatakan al-aslu fil mubtada an yakuna ma'rifah. Cuman, terkadang dia boleh berupa nakirah. Maka yang dikatakan di sini la yakunu nakiratan illa bimusawwighin. Masih kelengkapan kaidah yang keempat. Wala yakunu nakiratan illa bimusawwigh. Tidak bisa berupa nakirah kecuali dengan musawwigh. Yang dimaksud musawwigh itu maksudnya alasan yang membolehkan. Ya kan? Alasan yang membolehkan kenapa suatu isim yang nakirah itu bisa menduduki kedudukan mubtada, namanya musawwigh. Dan musawwighat, ya musawwighat dalam bahasa Arab banyak, ikhwan.
Disebutkan kalau diperinci ada 14 dan itu bisa dicari di kitab-kitab yang lebih meluas. Baik itu Alfiyah Qatrun Nada atau yang mudah seperti di Jami'ud Durus Al-Arabiyah. Naam. Musawwigh, yaitu dari sawwagha yusawwighu musawwighun. Antum cari nanti di kamus. Besok di tasrif, ya. Hudzaifah. Cari makna sawwagha. Karena kita bertemu dengannya musawwighun. Musawwighun apa tadi? Sesuatu yang membolehkan nakirah untuk bisa menjadi mubtada. Tayyib. Dan musawwighat banyak tadi disebutkan sekilas berapa? Sekitar 14. Sekitar ada 14 musawwighat. Misalnya contoh musawwighat yaitu dengan adanya idhafah secara lafzi misalnya. Diidhafahkan. Misalnya khamsu shalawatin. Ini sebagai contoh aja. Lainnya insyaallah di kitab-kitab berikutnya. Khamsu shalawatin fi kulli yaumin wa lail. Dalam hadis. Nah, khamsu shalawatin ini kan nakirah. Cuman ketika dia diidhafahkan maka boleh menjadi mubtada. Ya, boleh menjadi mubtada. Dia tetap kita katakan tetap dia apa? Berupa isim apa? Isim nakirah. Ya, isim nakirah. Khamsu shalawatin bentuknya nakirah. Ya. Nah, tapi ketika dia diidhafahkan maka dia boleh dijadikan sebagai mubtada. Sebagian ulama mengatakan ketika nakirah itu mufidah, nakirah itu memberikan faidah, maka cukup untuk dia dijadikan sebagai mubtada. Itu secara global. Cuman, nah biasanya penuntut ilmu pemula tidak bisa memahami nakirah yang mufidah itu apa, makanya perlu diperinci jadi 14 itu. Nah, ini hukum asal pada mubtada. Kemudian kita sekarang beralih kepada khabar. Berhubungan dengan khabar, perhatikan ikhwan, pengertian khabar. Al-khabar huwal musnad alladzi tatimmu bihi ma'al mubtada'il fa'idah. Yang dimaksud dengan khabar adalah al-musnad. Al-musnad yang disandarkan. Nah, sesuatu yang disandarkan alladzi tatimmu bihi ma'al mubtada'il fa'idatu, yang sempurna dengannya bersama dengan mubtada suatu faidah. Berarti mubtada tidak akan mungkin bisa memberikan faidah kalau tanpa ada apa Ismail? Mubtada tidak akan mungkin sempurna faedahnya jika tidak ada khabar. Paham? Jadi antara mubtada dan khabar harus apa? Harus mereka apa? Ada dalam suatu jumlah. Kapan saja kalau suatu jumlah enggak kelihatan mubtadanya, maka cari, mesti di sana ada yang mahdhufkah? Ya, atau ada mubtada tok, enggak ada khabarnya, harus dicari. Ya, harus dicari. Ini ketika membaca kitab. Ketika membaca kitab kok mendapati kata atau suatu jumlah diawali dengan isim. Kita telah tahu ini isim. Berarti ini jumlah ismiyah. Maka antum harus pikir ini mubtada, kemudian khabarnya mana? Khabarnya mana? Kalau itu di awal kok berupa isim nakirah. Berupa isim nakirah. Maka ada kemungkinan itu khabar yang dikedepankan. Khabar yang dikedepankan, maka cari dulu. Naam, tayyib mubtada'nya mana? Atau bisa juga dia berupa mubtada, berupa nakirah yang jelas ada musawwibnya tidak. Naam, tayyib ada yang membolehkan tidak. Seperti misalnya kalau nakirah kemudian ditambah dengan sifat. Ada sifat padanya. Ini berarti ada faidah, ya kan? Ada faidah, maka bisa jadikan mubtada. Ini gambarannya.
Nah, kembali ke pengertian khabar, ikhwan. Al-musnadul ladzi tatimmu bihi ma'al mubtada'il fa'idatu, yaitu musnad. Apa itu musnad? Apa itu musnad Nukasya? Sesuatu yang disandarkan. Berarti yang namanya disandarkan harus ada apa? Ada yang disandari ya. Ada yang disandari oleh khabar apa? Faisal. Mubtada. Ini harus sudah apa? Betul-betul paham. Ini dasar mudah, kawan, tapi sebagian tidak memahami dasar itu sehingga sulit. Seakan-akan pembahasan mubtada khabar padahal sangat mudah. Nah, sesuatu yang disandarkan yang dengannya mubtada menjadi sempurna faedahnya. Nah, menjadi sempurna faedahnya. Ini pengertian yang mudah, kawan. Pengertian yang gamblang sekali. Nah, untuk khabar ini memiliki beberapa hukum. Baik, memiliki beberapa hukum. Yang pertama seperti mubtada, yaitu hukumnya apa? Wajib rafa. Jelas. Nah, wujubur rafa. Karena sekarang kita membahas tentang marfu'at. Makanya tidak ada ceritanya kemudian antum mengi'rab mubtada'un mansubun. Nah, ini sudah berarti tidak paham. Mubtada ya marfu'. Demikian pula khabar mesti apa? Marfu'. Baik. Kalau dilihat kok seakan-akan secara lafadznya dia majrur, maka berarti itu secara lafadz saja. Nah, sekarang kalau sudah tahu hukum pertama, sama hukum pertama wujubur rafa'. Hukum yang kedua, rafi'nya apa? Adalah mubtada. Yang merofakkan khabar apa? Mubtada. Berarti kalau ditanya indah untuk salam, yang merofakkan khabar apa tadi? Yang merofakkan khabar apa? Mubtada. Berarti dia amil maknawi atau amil lafzi? Apa Maulana? Lafzi. Ya. Amil lafzi. Kenapa? Karena jelas kelihatan khabar itu mubtada. Paham? Jadi ini amil lafzi. Dan kalian ingat-ingat, tidak ada dalam bahasa Arab amil yang maknawi kecuali dua saja. Ya, dalam semua pembahasan awamil, semuanya amil itu lafzi kecuali dua. Kita baru mengambil satu, apa itu? Ibtida. Nah, kemudian yang satunya lagi dulu telah disebutkan apa? Apa Humam? Tajarrud. Berhubungan dengan apa? Isim apa? Amil tajarrud itu masuk pada isim apa? Yang tahu senyum-senyum, yang enggak senyum berarti enggak tahu. Apa? Masuk pada isim apa? Pada isim maksur. Indah Iqbal. Amil tajarrud itu masuk pada isim apa? Tidak masuk pada isim tapi masuk pada fi'il mudhari'. Nah, amil tajarrud. Ya, maksudnya tajarrud apa? Pembahasan dasar awamil sangat penting, kawan. Nah, nanti kalau untuk paham ini kita langsung masuk ke awamil mi'ah, beres sudah. Nah, setelah itu sudah belajar membaca. Nah, baik. Belajar membaca, ya tinggal setelah itu nambah pengetahuan tentang apa? Huruful ma'ani. Nah, huruf-huruf yang memiliki makna. Dah. Nah, biidznillah
Kalau betul-betul paham, bisa tinggal memperkuat, melatih, membaca. Nah, karena apa? Teori seperti ini, ikhwan, sebenarnya semuanya. Nah, taib dari jurumiyah sampai alfiyah sama, cuman meluas ditambah dengan apa? Dengan khilafat. Khilafat itu ya kita coba belajar ketika teori, ketika membaca tidak akan mungkin kita pakai khilaf-khilafnya. Yang penting ambil sudah yang rajih. Khilaf pun kebanyakan kata Syekhuna Abu Bilal, khilaf yang la ta'ila tahtah, tidak ada faedah banyak padanya. Khilaf-khilaf di ilmu nahwu kebanyakan tidak terlalu berfaedah. Seperti misalnya khilaf tentang amil yang menjadikan mudhaf ilaih itu apa? Kenapa kok mudhaf ilaih itu majrur? Nah, ini ada khilaf. Nah, cuman gitu aja. Tapi yang jelas ketika baca ya apa? Ketika baca yang namanya itu dimajrurkan, ya tidak? Nah, itu saja khilaf-khilaf seperti itu. Makanya pahami ini. Nah, pahami pembahasan dasar ini. Bismillah, setelah itu gamblang, mudah. Apa tadi? Mana tajarrud? Apa makna tajarrud inda Hudzaifah? Terbebas dari fi'il mudhari' dari amil yang menasabkan dan amil jazm. Itu namanya tajarrud. Berarti selama fi'il mudhari' kosong dari amil yang menasabkan dan amil yang menjazmkan, maka itu apa? Kondisi marfu', ya kan? Yang merofakkan apa namanya tadi? Tajarrud. Nah, itu amil maknawi. Jadi amil maknawi dalam ilmu nahwu yang rajih cuman apa? Cuman dua saja, ya kawan. Yang ketiga dikhilafkan yaitu tentang apa? Idhofah. Nah, idhofah yang rajih bukan. Yang menjarkan mudhaf ilaih adalah apa? Al-mudhaf. Majrurun bil mudhaf, bukan majrurun bil idhofah. Nah, qalamu Zaidin misalnya. Pada contoh qalamu Zaidin. Nah, qalamu Zaidin. Pada Zaidin, kenapa dia majrur? Nah, Zaidin ismun majrurun, ya kan? Nah, yang menjarkan apa? Nah, inilah yang dikhilafkan tentang amil yang menjarkan Zaidin. Tapi hasilnya apa? Ya Zaidin majrur. Nah, ini gambaran tadi. Khilaf yang sebenarnya baik. Memang kalau seorang talib ingin mengetahui kitab-kitab berikutnya khair. Cuman sekarang yang kita inginkan, kita berusaha untuk memahami dulu kita biar bisa membaca kitab, ya, membaca kitab, memahami kalam dengan cepat. Nah, Zaidin ini majrurun yang menjarkan antara mudhaf ataukah idhofah. Ini khilafnya. Kalau yang mengatakan majrurun bil idhofah berarti amilnya apa Abdullah? Maknawi atau lafzi? Maknawi bil idhofah. Kalau yang mengatakan majrurun bil mudhaf yaitu qalamnya ini, maka amilnya lafzi atau maknawi? Lafzi. Nah, ketika ada perselisihan antara lafzi dan maknawi, ya tidak usah repot-repot, yang kelihatan aja ada. Makanya ini yang menguatkan, yang kelihatan dulu aja. Makanya majrurun bil mudhaf. Ini diingat-ingat. Mudhafun ilaih itu majrurun bil mudhaf, yang menjarkan itu mudhafnya, bukan idhofah. Nah, ini contoh. Berarti amil maknawi tadi diingat. Yang merofakkan khabar, kita kembali, adalah mubtada. Kemudian pada khabar ikhwanillah harus ada dhamir yang kembali kepada mubtada. Nah, ini hukum asal. Karena yang namanya menggandengkan dua kata, antara asalnya Zaidun sendiri
qaimun sendiri, ya kan? Ketika kita ingin menggandengkan dua kata ini sehingga memberikan faedah, ikhwan, harus ada pada kata yang digandengkan ini penghubung. Baik, kata yang digantikan ini penghubung. Maka seperti pada Zaidun qaimun. Zaidun qaimun. Zaid itu seorang yang berdiri. Ini kalau mau diterjemahkan panjang secara letterlek. Nah, pada qaimun ini kalau kita teliti sebenarnya qaimun kan isim fa'il, ya tidak? Isim fa'il terkandung di dalamnya dhamir apa? Huwa, yang kembali kepada Zaidun. Zaidun qaimun huwa. Ini maksudnya. Ini asalnya. Naam, pada khabar harus ada dhamir yang kembali kepada mubtada. Dan hal ini akan semakin dibutuhkan ketika apa? Khabarnya berupa jumlah. Khabarnya berupa jumlah. Karena nanti dalam pembagian khabar akan kita lewati nanti. Pembagian khabar menjadi apa? Menjadi 3. Baik. Kemudian hukum yang ketiga yang dalam kitab ini. Perhatikan, al-mufradul jamidu laisa bihi a'id. Pada khabar yang mufrad dan jamid tidak ada padanya a'id. Berarti nanti harus kita bahas mufrad dulu. Khabar mufrad itu bagaimana? Baik. Kemudian hukum berikutnya yajuzu hadfuhu in ulim, boleh dibuang khabar itu apabila diketahui. Baik, apabila khabarnya diketahui maka boleh dibuang, Pak. Seperti tadi juga pada perkara apa? Perkara mubtada. Baik. Kemudian yajuzu ta'addudul akhbar, boleh khabar itu apa? Ta'addud, yaitu apa? Berbilangnya khabar. Jadi khabar pertama, khabar kedua, khabar ketiga, khabar keempat boleh. Misalnya apa? Zaidun karimun mujtahidun katibun syairun. Terus disebutkan itu khabarnya yang apa? Yang berbilang. Khabarnya banyak. Ini beberapa hukum. Sekarang kalian perhatikan pembagiannya. Kita kembali ke mubtada. Mubtada di sini terbagi menjadi 3. Sharihun, dhamirun munfasil dan muawwal. Baik. Mubtada yang sharih yaitu mubtada yang jelas berupa isim zahir. Ini yang dimaksud sharih. Berupa isim yang zahir. Dan ini contoh telah banyak tadi seperti apa? Zaidun qaimun, hadza qalamun, ya. Baik. At-taqsu jamilun. Nah, ini at-taqsu apa maknanya? At-taqsu. Siapa yang sudah mencari? PR. Ya kan? Baik, at-taqsu jamilun. Berarti at-taqsu sebagai apa? Mubtada. Dia memenuhi syarat tidak memenuhi karena dia berupa isim ma'rifah. Berupa isim ma'rifah yang menjadikan dia ma'rifah ada apa di sini? Indak nafi'. Adanya al. Baik. Berarti sekarang di i'rab at-taqsu jamilun. Di sini ada salah. Kenapa jamilu? Harusnya apa? Jamilun. I'rab at-taqsu jamilun. Mubtada'un marfu'un apa yang menjadikan marfu'? Amilnya bil ibtida'. Ya lengkap. Mubtada'un marfu'un bil ibtida' gitu. Baik. Mubtada'un marfu'un bil ibtida' wa 'alamatu raf'ihi dhammatun dhahiratun 'ala akhirih li'annahu ismul mufrad. Jamilun. Jamilun di i'rab. Siapa itu? Di mana itu siapa? Rifki Kalimantan itu.
Sakit. Humam. Jamilun. Khabar marfu'un yang merofakkan apa? Itu lengkap. Khabarun marfu'un bil mubtada ya. Khabarun marfu'un bil mubtada. Terus wa alamatu rafihi dhammatun dhahiratun ala akhirih li'annahu ismun mufrad. Baik. Ini mubtada yang sharih, yaitu apa? Jelas berupa isim zahir. Kemudian yang kedua, mubtada berupa dhamir. Ya, yang berupa dhamir ikhwanillah, tentunya yang bisa menjadi mubtada hanyalah apa? Dhamir munfasil. Ya, tidak bisa berupa dhamir muttasil, tapi berupa dhamir munfasil. Nah, berupa dhamir munfasil. Contohnya huwa hasanun. Baik, huwa hasanun. Dia adalah hasan. Huwa hasanun. Pembagiannya ya, mubtada sharih, kemudian berupa dhamir, ketika apa? Muawwal bis-sharih. Mubtada sharih yang zahir, jelas. Dhamir harus berupa dhamir apa? Munfasil. Enggak bisa dhamir selain dhamir munfasil. Berarti kalau dhamir munfasil, bagaimana dhamir munfasil itu apa saja, Nabil? Dhamir munfasil itu apa saja? Berarti huwa, huma, hum, terus apa? Coba baca. Nah, itu namanya dhamir-dhamir apa? Dhamir munfasil, dhamir yang terpisah, dia berdiri sendiri, yaitu apa? Huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna. Sudah hafal apa ini? Coba. Kalau ka itu kakumakum itu dhamir apa? Muttasil. Berarti kalau kamu apa? Anta. Terus ana, nahnu, itu dhamir-dhamir munfasil. Yang terbagi dhamir itu berarti apa? Kalau mau dipermudah apa? Berarti ghaib, dhamir ghaib, dhamir mukhatab, kemudian apa? Mutakallim. Nah, dhamir ghaib ini apa? Ada 6 ya kan? Huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna. Kemudian mukhatab anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna. Kemudian mutakallim ana, nahnu. Ya, ini harus sudah hafal. Ya, Pak Muhammad, sudah hafal di luar kepala? Tapi enggak hilang kan di luar kepalanya? Baik. Berarti kalau seorang mau mengatakan mereka itu penuntut ilmu, mereka itu penuntut ilmu, bagaimana jadinya, Abang Razak? Mereka itu penuntut ilmu. Kenapa pakai ad? Hum tullabul ilmi. Hum tullabul ilmi. Paham? Nanti setelah selesai masing-masing kita gandengkan dulu apa yang harus
diperhatikan dalam mubtada khabar. Kemudian yang muawwal. Sekarang yang muawwal bisharih, maksudnya muawwal bisharih ikhwani fillah yaitu dia asalnya adalah huruf yang masdar yang masuk pada fi'il mudhari' yang kemudian ditakwilkan menjadi masdar. Makanya dinamakan muawwal, hasil pentakwilan huruf masdar dengan apa? Dengan fi'il mudhari'. Seperti contohnya di sini, an tajtahida khairul lakum. Perhatikan, an tajtahida khairul lakum. Di sini an namanya an masdariyah, nanti insyaallah kita kalau sampai pada fi'il mudhari'. Tajtahida dan fi'il mudhari' yang dinasabkan oleh an masdariyah. Nah, an sama fi'il mudhari' ini ikhwan bisa ditakwilkan menjadi apa? Menjadi masdar dan menduduki kedudukan sebagai mubtada. Nah, sedangkan khairul laka ini khabarnya, khairun khabarnya. Nah, sekarang yang menjadi PR nanti diingat-ingat, untuk kita mempelajari bagaimana mengubah dari fi'il mudhari' seperti ini menjadi masdarnya. Cara mengubahnya. Baik. Sekarang secara ringkas dulu antum perhatikan di sini an tajtahida, ya kan? Tajtahida, antum harus sudah punya pemahaman sharaf atau punya apa? Dasar-dasar sharaf. Tajtahida fi'il mandinya apa? Fi'il mandi tajtahida apa ukasha? Ijtahada. Berarti ijtahada yajtahidu. Masdarnya ijtihadan. Nah, ini langkah pertama. Antum harus apa? Tahu masdar dari fi'il itu. Ya, masdar dari fi'il itu yaitu ijtihad. Ijtihad. Nah, kemudian setelah tahu masdarnya, antum lihat dhamirnya. Dhamir pada an tajtahida, ini dhamirnya apa Abdillah? Mukhatab anta. Nah, mukhatab ketika suatu masdar mau diidhafahkan kepada dhamir mukhatab, jadinya apa? Masdar diidhafahkan kepada dhamir mukhatab atau suatu kata diidhafahkan kepada dhamir mukhatab. Misalnya qalamun. Qalamun diidhafahkan ke dhamir mukhatab jadinya qalamuka, ya kan? Qalamuka. Sekarang ijtihad diidhafahkan kepada dhamir mukhatab, berarti jadinya ijtihad diidhafahkan kepada dhamir mukhatab, jadinya ijtihaduka. Nah, ijtihaduka menjadi apa? Tadi antajtahida khairul lakum. Sudah habis ini. Antajtahida khairul laka. Ya, sekalian saja sudah sekalian. Langkah pertama untuk mentakwilkan apa tadi? Harus tahu masdar. Ibhas an masdar. Harus tahu masdar ini apa? Masdarnya apa? Berarti di sini mutlak sharaf bermain. Ya kan? Kemudian yang kedua diperhatikan dhamir. Ungdur an-dhamir. Ya, sudah. Kemudian apa? Susun. Tarkib. Berarti kalau tadi antajtahida khairul laka, kita sudah tahu ijtihad. Ijtihad. Tak di sini dhamir anta, berarti tinggal diubah menjadi dhamir kaf. Ijtihaduha in ijtihaduka khairul laka. Mudah kan? Sekarang coba wa antasumu khairul lakum. Latihannya berarti PR ini, PR aja, kelamaan.
Nah, antum PR-nya satu. Antasumu khairul lakum. Sampai sama. Antasumu khairul lakum. Nulisnya bisa? PR-nya sini. Hah? Istihaduka khairul laka. Mana? Pas kapan? Wa antasumu khairul lakum. Antasumu di sini ada alifnya gini. Antasumu khairul lakum. Nah, itu Pak. Yang kedua, an yanam an yanama ba'da subhi aibun lahu. An yanama ba'da subhi aibun lahu. Nah, dicari bagaimana mencari masdarnya. PR-nya 2. Sudah mikir PR-nya nanti. Sekarang lanjutkan dulu. Selesai mubtada, ikhwan. Mubtada itu 3 itu sorry, berupa dhamir mufasil atau berupa mu'awwal bi sorry. Sekarang untuk khabar. Nah, untuk khabar, ikhwan, pembagiannya lebih banyak. Kalian perhatikan, terbagi menjadi 3 secara global, yaitu mufrad, kemudian jumlah, dan syibhu jumlah. Yang kalau dalam jurumiyah, nah, disebutkan mufrad wa ghairu mufrad, ya kan? Taib dan ghairu mufrad dibagi lagi jadi 2, yaitu jumlah dan syibhu jumlah. Sama intinya. Nah, yang dimaksud dengan mufrad di sini, perhatikan. Nah, al-mufrad fi babil mubtada'i wal khabar. Antum perhatikan dalam mustalahat. Al-mufrad fi babil mubtada'i wal khabar ma laisa jumlatan wala syabihan bil jumlah. Ketemu? Nah, mufrad pada pembahasan mubtada khabar adalah apa saja yang bukan berupa jumlah, bukan pula yang menyerupai jumlah, itu namanya mufrad. Berarti kita sudah ketemu istilah mufrad berapa, Abah Muhammad? 2. Yang pertama mufrad dalam pembahasan apa? Pembahasan isim. Apa itu mufrad? Nah, malaysa musanna wala majmu'an wala mulhaqan bihi wala malaysa minal asma'il khamsah. Ya kan? Itu pada bab i'rab, ya kan? Pada bab i'rab. Ada lagi sebelum itu kita ketemu mufrad di mana? Pada pembahasan kalimat, yaitu pengertian kalimat apa? Al-kalimatu apa itu mufrad? Mana mufrad atau makna apa? Yang dimaksud dengan mufrad dalam pembahasan kalimat. Baik,
Apa kemarin? Aba Abdillah. Yang mana mufrad apa? Aba Ahmad. Qaulun mufrad itu pengertian apa? Pengertian kalimat qaulun mufrad. Sekarang mufradnya apa, Mas? Aba dafa. Ingat enggak? Ketika pembahasan kalimah, mungkin antum dulu pernah lewat pembahasan kalimah itu adalah qaulun mufrad. Ya kan? Yang dimaksud dengan mufrad apa? Ma la yadullu juz'uhu ala juz'i makna, yaitu yang bagiannya tidak menunjukkan bagian dari maknanya. Baik. Berarti ini mufrad yang keberapa? Ini sekarang yang kita di bab mubtada khabar. Mufrad yang ketiga. Ya. Yang ketiga berarti kita sudah ketemu mufrad 3 dan semuanya beda. Ya. Sudah ketemu mufrad 3, nanti kalau ketemu di tempat-tempat lain jangan sampai keliru-keliru. Ya. Sekarang mufrad pada pembahasan mubtada khabar ikhwani fillah yaitu yang bukan jumlah, bukan pula menyerupai jumlah. Baik. Berarti mencakup isim mutsanna, mencakup jamak muannats salim, jamak mudzakkar salim, semuanya dihukumi apa? Dihukumi mufrad pada pembahasan mubtada khabar. Paham? Nah, sekarang perhatikan untuk khabar mufrad. Ar-rajulu karimun. Ar-rajulu karimun. Hadza hajarun. Hadza hajarun. Ar-rajulu karimun Dirab indak Abu Abdul Razak. Bukan karimun. Karimun. Baik. Ar-rajulu karimun. Ini jelas. Sekarang kalau saya ganti ar-rijalu. Ar-rijalu, para lelaki itu. Ar-rijalu, bagaimana kabarnya jadinya? Indak. Hudzaifah. Ar-rijalu karim di jamak apa jadinya? Jamaknya karim apa? Kurama. Nah, kurama. Ar-rijalu kurama. Baik. Kalau mujtahid, nah, atau qawi, ar-rajulu qawiyun. Sekarang kalau ar-rijalu jadinya apa? Aba Muhammad. Qawiyun, jamaknya apa? Apa jamaknya qawiyun? Ukasah. Makawi. Itu jamak ngarang itu. Tidak didengar dari orang Arab ini. Antum dimarahi orang Arab nanti. Jamak taksir tidak boleh dikias. Berarti harus apa? Melihat di kamus. Nah, melihat di kamus. Maka dekat-dekat di apa? Tambahkan tadi karim, jamaknya apa? Kemudian qawi, jamaknya apa? Kemudian apa? Yang lain yang ketemu. Qawi jamaknya apa? Apa? Ahmad. Aqwiya. Ya. Ar-rijalu aqwiya'u. Baik. Kemudian hadza hajarun. Di i'rab ini Aba Abdullah. Hadza hajarun. Harfu tanbih dipisah. I'rabnya hadza itu hanya sendiri, za sendiri. Harfu tanbih
mabniyun 'alal fathi la mahalla lahu min al-i'rab. Dha isim apa? Isim isyarah. Terus mabniun ala, akhirnya apa itu? Alif sukun kan? Mabniun ala sukun. Isim itu punya kedudukan mesti. Kedudukannya apa? Fi mahalli raf'in mubtada. Begitu caranya. Jadi kalau ketemu isim yang mabni ya kawan, sebutkan dulu dia isim mabninya posisi apa? Isim mabninya itu mabni ala apa? Seperti ini, za. Dia apa? Isim isyarah. Dia mabni atas apa? Kemudian yang namanya isim, dia punya kedudukan. Kedudukannya apa dalam i'rab? Fi mahalli raf'in mubtada. Itu dibalik. Tidak boleh kita mengatakan za na'am mubtadaun marfu'un. Tidak boleh, wong dia ini mabni. Ya kan? Makanya kita i'rab dulu. Ini kaidahnya mengi'rab isim-isim yang mabni. Ya. Jadi za, ha, ya tak tuliskan sini. Harfut tanbih. Harfut tanbih. Aduh. Enggak mendukung. Hah? Hadza hajarun. Ya, al-ha'u harfut tanbih mabniyun. Mabniyun ala, jelas ini sudah apa? Enggak perlu ditulis. Mabniyun ala al-fathi. Kalau huruf punya kedudukan dalam i'rab tidak? Semua huruf kaidahnya apa? Tidak punya kedudukan dalam i'rab. Dia mabni, tidak punya kedudukan dalam i'rab. Tapi kalau isim ya kawan, isim biasanya punya kedudukan dalam i'rab, sehingga ketika ketemu isim walaupun mabni, antum harus cari seperti di sini za. Za isim apa? Ismul isyarah. Ismul isyarah mabniyun ala apa? Ya kan? Mabniyun ala. Kalau mengetahui mabni atau tidaknya lihat yang terakhir kawan. Di sini apa? Mabniyun ala sukun. Kemudian karena dia isim punya kedudukan fi mahalli apa? Di sini fi mahalli raf'in. Sebagai apa? Mubtadaun. Fi mahalli raf'in mubtadaun. Mubtada maksudnya fi mahalli raf'in huwa mubtada. Itu. Sedangkan hajarun apa i'rabnya hajarun? Masih apa mestilah? Khabarun marfu'un bil mubtada. Terus wa alamatu. Naam. Sudah selesai. Nah, Sayyid hajarun khabarun marfu'un bil mubtada wa alamatu raf'i dhammah zahirah ala akhirih li'annahu ismul mufrad. Baik. Ini ingat-ingat cara mengirabnya ya, Pak. Contoh. Karena apa? Belajar nahwu kalau enggak bisa mengirab ya belum belajar namanya. Baik, terus perhatikan dua contoh tadi. Ar-rajulu karimun dan hadza hajarun. Ini isyarat ikhwanillah bahwasanya khabar yang mufrad bisa berupa isim yang mushtaq dan bisa berupa isim yang
jamid. Nah, isim mustaq itu yang dipecah dari apa? Dari fiil. Nah, seperti karimun dari apa? Karuma. Mujtahidun dari ijtahada. Kemudian apa? Contohkan yang lain apa? Banyak sekali. Naimun dari nama terus. Itu namanya mustaq. Nah, baik. Bisa juga berupa isim jamid. Nah, isim jamid afanillah ya, jamid yaitu padat, jadi dia bukan pecahan dari apa? Dari kata lain. Hajar ya batu. Batu diambil dari fi'il apa? Tidak ada. Hajarun, qalamun, nah babun, hadza babun, hadzani babani, ya. Itu. Nah, itu namanya isim apa tadi? Babun, hajarun, isim apa? Jamid. Yang tidak bisa digunakan sebagai sifat, itu mudahnya. Sekarang kita masuk pada khabar jenis yang kedua berupa jumlah. Jumlah terbagi menjadi dua, jumlah fi'liyah dan jumlah ismiyah. Baik. Insyaallah kita ambil pada pertemuan berikutnya ini. Ya, enggak nyanda. Mau selesai enggak nyanda. Baik, insyaallah kita lanjutkan. Yang jelas antum pahami ini PR-nya dikerjakan. Kemudian saya tambah satu lagi di i'rab ini. Di i'rab ya. Berarti PR-nya saya ini. Ini di i'rab. Hadhihi sayyaratun. Mudah. Tapi ketika mengi'rab tidak boleh melihat yang ditulis. Ditulis. Nah, kemudian dihafal susunannya akhwan sehingga mengi'rab itu cepat. Susunannya sama dibikin kita susunannya sama seperti itu. Ya seperti yang dicontohkan di sini. Nah, barakallahu fiikum. Naktai bihadza subhanakallah. Apa?